selamat pagi anak Bapak semua. Selamat pagi, Pak. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita tentang berjalan masa depan bersama Tuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ibadah singkat terlebih dahulu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364. Berserah kepada Yesus, 1, 2, ya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami akan melakukan pembelajaran kami. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat berguna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak akan menyampaikan bahwa pembelajaran ini sangat berguna pada kelas kalian sekarang, yaitu pada kelas 12. Di mana di pada kelas ini kalian akan menentukan kemana jalannya kalian akan pergi. Maka pada pembelajaran kali ini kita akan membahas berjalan ke masa depan bersama Tuhan dengan bahan Alkitab kita Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, Amsal 19 ayat 21, Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Anak Bapak Cindy membacakan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, anak Bapak Alda membacakan Amsal 19 ayat 21, anak Bapak Rahel membacakan Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Bisa dibacakan oleh Bapak Cindy? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, Bapak Andra. Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang melaksanakan. Ya, Bapak Rahel. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, beginilah firman Tuhan. Jadi sekarang ada kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan dan lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu mengurangkan diri dan congkakmu, dan semua kemegahan yang dimiliki adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Dari ayat tadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas, dan ini akan menjadi tujuan pembelajaran kita untuk kali ini. Yang pertama itu, Bapak berharap anak-anak Bapak memahami dan menjelaskan prinsip hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang telah kita bacakan tadi. Yang kedua, Bapak berharap anak-anak Bapak dapat mengidentifikasikan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka dan membandingkan dengan rencana pribadi. Yang ketiga itu, kalian dapat menganalisis pentingnya menyerahkan masa depan kepada Tuhan. Dan yang terakhir itu, kalian menunjukkan sikap percaya kepada Tuhan dalam merancangkan masa depan. Ya, ini apakah kalian sudah mempunyai rencana masa depan kalian sendiri, anak Bapak semua?
Apakah rencana masa depan kalian sudah ada setelah tamat dari SMA ini? Sudah ada kan Bapak? Sudah. Bagaimana kalian merancangkan masa depan kalian? Apakah sudah bagus? Belum sempurna. Kita akan membahas pembelajaran ini biar apa yang kalian rancangkan, apa yang menjadi masa depan kalian itu kalian bawa bersama Tuhan dan menjadi bagus. Di sini ada arti sebuah cita-cita. Pasti anak bapak semua di sini memiliki cita-cita tersendiri, gitu kan? Pasti semua ini berbeda-beda cita-citanya setiap orang. Bisa dibacakan oleh bapak semuanya. Cita-cita adalah Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup, dan bagi sebagian yang lain, cita-cita itu hanyalah mimpi belaka. Bagi orang yang menganggapnya sebagai tujuan hidupnya, maka cita-cita adalah sebuah impian yang dapat membakar semangat untuk terus melangkah maju dengan langkah yang jelas dan pasti dalam kehidupannya. Bagi yang menganggap cita-cita sebagai mimpi, maka ia adalah sebuah impian belaka tanpa api yang dapat membakar motivasi untuk melangkah maju. Jadi dari pengertian cita-cita ini adalah masa depan, tujuan hidup anak-anak bapak sekalian. Jika tadi cita-cita itu kalian anggap hanya mimpi, itu akan mustahil bagi kita terjadi. Jadi cita-cita kalian itu anggap sebagai nyata, sebagai yang udah kalian dapat dalam kehidupan kalian, tapi wajib bersama dengan Tuhan. Dari cita-cita tadi, kita wajib kita juga harus mendapatkan motivasi. Tapi sebelum itu Bapak ada pertanyaan kepada kalian. Berdasarkan yang dibacakan oleh anak Bapak sendiri tadi, apa yang membedakan orang yang mengikuti kehendak Tuhan dengan yang tidak? Tadi Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 menjelaskan perjalanan orang yang benar. Jadi apa yang membedakan antara orang yang mengikuti kehendak Tuhan atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Tadi kan ada yang dibacakan oleh Bapak sini. Jadi apa yang membedakan kita yang percaya kepada Tuhan dengan tidak, dengan masa depan ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, yang membedakan kita itu kita anak Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan. Kita seperti tepi air yang mengalir di padang rumput yang tumbuh. Jadi masa depan kita itu akan tumbuh. Anak Bapak Anda tadi juga membacakan Amsal 19 ayat 21. Rancangan dan hati manusia itu berbeda, tapi keputusan ya tetap di tangan Tuhan. Jadi apapun rancangan kita, apapun yang menjadi angan-angan kita ke depannya, rancangan Tuhan tetap yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga itu Yakobus tadi dikatakan bahwa harus mengatakan jika Tuhan menghendaki. Jadi jangan kita memaksakan apapun yang menjadi rencana kita gitu. Tapi kalau nggak Tuhan menghendaki, semuanya tidak akan terjadi ya anak-anak Bapak sekalian. Ya. Dari situ kita akan belajar motivasi sebagai salah satu faktor dalam masa depan. Percaya tidak anak Bapak? Kalau tidak ada motivasi masa depan itu tidak ada. Percaya pastinya ya. Coba anak Bapak baca semua. Sebuah cita-cita atau raih masa depan hanya bisa diraih jika kita memiliki motivasi yang kuat dalam diri. Tanpa adanya motivasi, lanjutkan, kita mengalami kesulitan dalam menggapai apa yang kita cita-citakan. Dalam kehidupan ini, motivasi memiliki peran yang sangat penting, karena motivasi adalah hal yang membuat, menyalurkan, mendorong, dan mendukung perilaku kita, sehingga mau belajar, giat bekerja, dan antusias mencapai hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan motivasi, orang bisa gemilang dan berhasil dalam menjalani hidup dan kehidupannya. ya, di sini juga tertera kalau ada motivasi
motivasi mendorong kalian dalam mendukung perilaku kalian, mau belajar kalian, giat belajar, dan pasti kalian akan antusias mencapai hasil gitu. Ada di sini yang tidak termotivasi dari orang tuanya? Pasti tidak, ya kan? Anak-anak bapak pasti memiliki motivasi yang kuat. Jadi anak-anak bapak di sini kita sudah memiliki motivasi dari orang tua, teman, sahabat, atau di kelas sekarang sudah punya pacar mungkin ya. Mungkin motivasi sangat penting bagi kita. Jadi dari motivasi itu akan mencerminkan bagaimana capaian hasil kita ke depan nanti. Ini dia pengertian motivasi dan tujuan mendukungnya motivasi. Itu ada 3 elemen motivasi itu terjadi perubahan energi pada diri sendiri atau individu kalian gitu. Motivasi itu dapat mengubah kalian anak-anak bapak sekalian. Jadi jika kalau ada orang bilang semangat ya, kau harus kayak gini, jangan bullshit, gak boleh kayak gitu teman-teman. Gak boleh gitu ya anak-anak bapak sekalian, karena itu akan mengubah kalian gitu. Mengubah energi, aku dibuat semangat. Yang dari rumah kalian sudah datang ke kelas ini, tapi nanti kalau ada orang semangat ya, atau orang tua semangat ya anakku, pasti harus semangat kembali seperti itu. Yang kedua itu motivasi ditandai dengan munculnya rasa atau feeling. Feeling kalian makin bertambah. Berarti aku masih bisa mendapatkan itu. Berarti aku bisa mendapatkan itu dengan dukungan ini. Jadi rasa kalian mengejar sesuatu impian atau cita-cita kalian tadi pasti akan terwujud seperti itu. Yang ketiga itu motivasi akan dirancang karena adanya tujuan. Pasti kalian memiliki tujuan datang ke sekolah ini gitu. Kalian bersekolah dari SD, SMP sampai SMA sekarang, pasti kalian akan memiliki tujuan hidup. Ada yang mungkin melanjutkan perkuliahan, ada yang mungkin ke jenjang perguruan tinggi gitu. Jadi motivasi itu merubah energi yang ada pada manusia dan mendorong tujuan kebutuhan atau keinginan kalian seperti itu. Ini adalah cara menumbuhkan motivasi. Anak-anak bapak baca semuanya biar kalian tahu bagaimana menumbuhkan motivasi. Langkah pertama adalah dengan memiliki sasaran yang jelas. Sasaran merupakan rencana yang terdefinisi dengan baik, ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Seseorang yang telah menetapkan sasaran akan lebih termotivasi untuk mencapainya. Mendorong kreativitas dan pengembangan bakat pada anak-anak adalah proses yang melibatkan memberikan kesempatan eksplorasi yang luas, memberikan dukungan emosional dan praktis, serta menciptakan lingkungan yang merangsang kreativitas. Ini melibatkan mendukung keberanian mereka untuk mencoba hal-hal baru, memberikan waktu dan ruang untuk berkreasi, serta memberikan kesempatan untuk mengekspresikan minat dan bakat mereka dengan cara yang berbeda dan cara mereka sendiri untuk itu. Jadi begitulah bagaimana menumbuhkan motivasi kalian. Biar kalian itu luas pandangannya, menciptakan lingkungan kalian yang kreatif. Jadi jangan anggap sepele dengan kata motivasi. Walaupun masa depan berjalan bersama Tuhan, tapi motivasi di tengah-tengah kehidupan anak-anak bapak sangat penting. Ini ada 2 jenis motivasi. Motivasi yang pertama itu dalam. Di anak-anak bapak semua pasti ada motivasi dalam diri kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Contohnya itu adalah motivasi dalam hidup kalian. Aku harus sukses, aku mau membahagiakan 2 orang tuaku. Aku harus sukses, aku mau melihat dia sengsara, atau aku mau melihat dia wajib bisa melebihi dia gitulah. Wajib ada yang kalian inginkan di depan sana, yang wajib kalian kejar seperti dia, ataupun bisa melebihi seperti dia, seperti itu. Yang kedua itu motivasi kedua, yang dari luar, eksternal atau ekstrinsik. Ini motivasi adanya ajakan atau paksaan orang lain. Ayolah kita kuliah, ayolah kita ini, ayolah kita kerja di sini dulu baru kita kuliah. Jadi motivasi dari yang dua ini wajib saling sama-sama mendukung dari dalam dan mendukung dari luar. Karena motivasi sangat penting. Walaupun kita rancangkan,
tapi tidak ada motivasi dalam diri kita dan dari luar menolong, itu sama aja tidak ada ya anak-anak sekalian. Baik, selanjutnya Bapak akan meminta pendapat kalian. Bagaimana kalian bisa mengetahui rencana Tuhan? Bagaimana kalian mengetahui cita-cita kalian itu di masa depan? Ada Tuhan dalam hidup kalian. Ya, Tuhan Bapak dalam menuliskan pendapat kalian tadi bilang rencana Tuhan, bisa kalian cantumkan di situ cita-cita kalian gitu kan. Contohnya kayak Bapak saya dokter jadi apa kan? Menjadi guru. Cantumkan di situ bagaimana rencana Tuhan membuat cita-cita anak Bapak saya jadi guru itu berhasil gitu. Coba dituliskan segera ke Bapak dengarkan gitu. Udah tuh Cis. Siapa? Bisa, ada satu. Baik, sekarang Bapak akan mendengar pendapat kalian mengenai bagaimana kalian mengetahui rencana Tuhan. Bapak mendengarkan beberapa aja. Bapak ingin mendengarkan anak Bapak yang pertama Elsa deh. Silakan. Bagaimana kalian bisa mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan mereka? Bagaimana saya mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan saya? Cita-cita saya sebagai guru yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan saya adalah mengetahui dalam sekejap, tetapi melalui proses yang melibatkan iman, refleksi, dan tindakan. Untuk beberapa cara memahami rencana Tuhan dalam kehidupan saya, yang pertama berdoa dan mencari petunjuk, yang kedua membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang ketiga mendengarkan suara hati dan Roh Kudus, yang keempat melihat keadaan dan kesempatan yang terjadi, yang kelima berkonsultasi dengan orang tua dengan bijak atau rohaniwan, yang keenam menggunakan talenta yang telah diberikan Tuhan, yang ketujuh percaya dalam proses dan percaya dalam rencana Tuhan pasti akan terjadi. Terima kasih nama Bapak saya, semua tepuk tangan. Ya, selanjutnya anak Bapak saya silakan. Bagaimana kalian bisa mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kalian? Yang pertama itu melalui firman-Nya dan berdoa dan berserah diri pada Tuhan. Tuhan mempunyai rencana besar bagi kehidupan kita seperti sekarang ini. Untuk masa depan kita harus
mempersiapkan masa depan kita dan kita. Dan seperti yang saya ingin bercita sebagai guru, saya yakin Tuhan sudah memberikan rencana apa yang kita harapkan. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, Bapak Cindy, silakan. Bagaimana pendapat kalian? Kita bisa mengetahui rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dalam hidup saya dapat mengenali rencana Tuhan itu dengan mengetahui talenta yang Tuhan berikan. Ketika kita sudah mengetahui talenta, kita bisa mengembangkannya karena talenta itu Tuhan yang berikan. Talenta bisa membawa kita ke masa depan kita. Ketika kita sudah mengetahui talenta, kita harus mempercayakan bahwasanya itu adalah rencana Tuhan untuk masa depan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau maju? Pas, oke. Dari semua pendapat kalian, Bapak senang-senang. Berarti kalian memang di tengah-tengah rencana kalian memang mengandalkan Tuhan. Baik, di sini Bapak ada studi cerita gitu yang akan kalian bacakan. Setelah kalian bacakan studi kasus ini, menurut kalian jika kalian di posisi si Samuel ini ada apa yang akan kalian lakukan? Coba dibaca. Samuel adalah seorang siswa kelas 12 yang bercita-cita menjadi sepak bola profesional. Sejak kecil ia berlatih keras dan mengikuti berbagai kompetisi. Ia bahkan diterima di akademi sepak bola bergengsi setelah lulus SMA. Namun pada suatu hari dia mengalami cedera serius yang membuatnya tidak bisa bermain untuk waktu yang lama. Merasa kecewa dan kehilangan arah, Samuel mulai mencari penghiburan dalam doa dan membaca firman Tuhan. Saat membaca Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, ia menyadari bahwa manusia bisa merencanakan masa depannya, tetapi Tuhanlah yang memiliki keputusan akhir. Melalui dukungan keluarga dan teman-temannya, ia mulai membuka hati untuk melihat rencana Tuhan dalam hidupnya. di contoh kasus ini, Bapak meminta kalian berpikir ke depannya, atau Bapak meminta kalian berada di posisinya Samuel gitu. Bapak beri waktu 2 sampai 3 menit untuk kalian berpikir jika kalian di posisi ini, jika kalian terhambat, bagaimana kalian menurut Yakobus 4 ayat 13 dan 17 tadi. Bapak minta nanti 2 orang untuk maju ke depan. Bagaimana kalian berpikir?
Silakan ini. Baik, menurut Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, jika saya menghadapi masalah di masa depan, ada beberapa hal yang dapat saya lakukan, yaitu yang pertama mengikuti terbatasan, yang kedua itu mengandalkan Tuhan, dan yang ketiga itu menghindari kebohongan. Dalam mengikuti prinsip-prinsip ini, saya dapat menghadapi masalah di masa depan dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Terima kasih. Ya, ini ada tugas kalian di rumah yang akan Bapak minta minggu depan. Yang pertama itu bisa ditulis, apa perbedaan hidup orang yang mengikuti kehendak Tuhan berdasarkan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jelaskan maksud dari Amsal 19 ayat 21 tentang rencana Tuhan, manusia dan keputusan Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus berkata jika Tuhan menghendaki dalam rencana hidup kita menurut Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yang keempat, bagaimana cara kita mengetahui dan mengikuti rencana Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini akan permintaan di depan yang anak-anak sekalian. Ya, Pak. Oke, baik. Di sini sebelum menutup pembelajaran, kita akan melihat video berjalan bersama Tuhan. Baik, dari video tadi mudah-mudahan Bapak ada dapat pembelajaran. Yang pertama itu, walaupun banyak rintangan kalian nanti di masa depan atau setelah lulus dari sekolah ini, ya kita percayalah bahwa Tuhan tetap ada bersama kita. Banyak rintangan, cobaan, badai sekalipun dalam hidup kalian dalam menghadapi masa depan, Bapak berharap kalian tetap percaya, tetap memanggil Tuhan dalam kehidupan kalian, bahwasanya Tuhan tetap bekerja dalam hidup kalian. Bapak yakin pembelajaran kali ini berguna untuk kedepannya, biar kalian ingat dalam membentuk masa depan itu wajib bersama dengan Tuhan. Sekian pembelajaran kita pada minggu ini. Kita akan tutup dalam doa yang dibawakan oleh Bapak Ayu.
Terima kasih. Shalom.